Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafizun al-musallun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban bagi khatib untuk menyampaikan wasiat takwa dalam setiap khutbahnya. Oleh karena itu, mengawali khutbah Jumat ini, mari kita kuatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan harus kita lakukan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga bukan hanya berdampak pada kuantitas takwa namun juga kualitasnya. Konsisten dan berkesinambungan yang dalam bahasa Arab disebut sebagai istiqomah. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam ibadah dan muamalah kita sehari-hari. Dengan istiqomah, kita senantiasa meraih keberkahan dalam setiap aktivitas kehidupan dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allah juga menjadikan bagi umat Islam yang bisa menjaga keistiqomahannya dengan menganugerahkan rezeki yang banyak dan mampu mencukupinya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jin, surah Jin ayat 16, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Artinya, seandainya mereka tetap berjalan lurus di jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak, yaitu rezeki yang cukup. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita sering menghadapi berbagai dinamika yang berdampak pada naik turunnya semangat menjalankan berbagai aktivitas, termasuk dalam hal ibadah dan muamalah. Kondisi ini tentu perlu kita sikapi dengan bijak. Dikala kita berada pada puncak semangat untuk beribadah dan bermuamalah, kita harus kuat tenaga mempertahankannya. Namun ketika memang kita sedang berada dalam kondisi terpuruk dan kurang motivasi dalam beribadah dan bermuamalah, kita juga harus mencari cara bagaimana meningkatkannya. Terkait dengan hal ini, istiqomah menjadi solusinya. Istiqomah bisa kita artikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsisten dalam melakukan sesuatu. Ada peribahasa yang berbunyi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana konsisten menjadi hal yang penting untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas yang baik. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla." Artinya, amalan yang paling dicintai Allah SWT yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Dengan senantiasa menguatkan keistiqomahan dalam kondisi senang maupun susah, maka kita akan mampu merasakan manisnya amal, walaupun hal itu dilakukan sedikit demi sedikit. Terkadang kita berusaha menambah amalan sholat, zikir, dan doa karena kita sedang mengalami masalah. Karena hal ini bukan karena sebuah keistiqomahan, maka terkadang sulit untuk menikmatinya dan tidak berdampak signifikan terhadap kondisi spiritual kita. Ulama sufi menyebutkan bahwa istiqomah memiliki banyak keistimewaan seperti karomah atau kemuliaan bagi pelakunya. Al-istiqomah
khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karamah. Ketika sikap istiqomah mampu dilakukan didasari dengan niat tulus dan ikhlas, maka semangat dalam beribadah dan bermuamalah pun akan terus tertanam dalam jiwa. Adapun aktivitas yang didasari oleh semangat, rasa senang, cinta dan tak ada beban, maka pasti akan menghasilkan kualitas yang baik. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan istiqomah perlu kiranya kita mengikis harapan-harapan besar dari apa yang kita lakukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga diri dari mengharapkan yang tidak kesampaian yang mengakibatkan kekecewaan. Maka dalam istiqomah ada keikhlasan di dalamnya, sehingga kita sholat misalnya kita harus menjadikan sebagai kebutuhan, bukan sekedar mengingat surga sebagai imbalan. Jika kita meminta kepada Allah, mari jadikan doa kita lebih utama daripada terkabulnya doa kita. Orang yang istiqomah menyadari bahwa doa dalam bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Intinya bukan sekedar permohonan agar Allah mengabulkan keinginan kita, tetapi justru kedekatan dengannya serta berdoa yang menjadi tujuan utama. Kebahagiaan sejati terletak pada proses berdoa, bukan pada terkabulnya doa tersebut. Begitu juga saat kita memohon ampun kepada Allah, jadikan taubat lebih utama daripada ampunan. Orang yang istiqomah lebih berfokus pada pentingnya proses taubat sebagai bentuk kesadaran dan penyesalan atas kesalahan dibandingkan dengan sekadar mendapatkan ampunan. Kesungguhan dalam bertaubat, merasakan perubahan hati dan berkomitmen untuk memperbaiki diri dalam esensi yang lebih utama. Semua yang dilakukan oleh orang-orang yang istiqomah adalah menggapai berkah dan ridha Allah, mengokohkan iman dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Istiqomah akan menjaga seseorang tetap di jalan kebenaran, memperkuat hubungannya dengan Allah dan menggapai keselamatan abadi. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah ini mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menganugerahkan istiqomah kepada kita semua dalam hal ibadah dan muamalah. Mari kita berdoa seperti doa yang dipanjatkan Imam Al-Hasan Al-Basri, Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqomah, yang artinya, ya Allah, Kau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kepada kami istiqomah di jalan-Mu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la wa'lamu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldan muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimi shalah.